Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Sufiana dari kelas 3 PKD 1 dengan NIM 9620200006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses review atas pengajuan pembiayaan atau kegiatan belajar 12. Langsung next. Di sini kita akan membahas mengenai review dan verifikasi. Di review ini kita akan belajar mengenai input data pada sistem, review kelengkapan dokumen, dan juga verifikasi kesesuaian dokumen. Nah, di analisa pembiayaan kita akan belajar mengenai penilaian karakter, analisa kelayakan usaha, dan juga pemeriksaan jaminan. Proses review kelengkapan data sudah dimulai ketika AO atau Account Advisor telah melakukan verifikasi awal terhadap data yang sudah dikolek. Namun, review tindak lanjut dilakukan setelah data-data yang terdapat pada formulir pembiayaan diinput ke sistem. Nah, tugas menginput data ke sistem ini berbeda-beda pada setiap perbankan. Ada juga yang menginput data itu AO atau Account Advisor, dan ada juga yang admin kredit atau admin pembiayaan. Nah, jika yang menginput data ke sistem ini adalah AO atau Account Advisor, maka setelah AO selesai melakukan collect data dan verifikasi dokumen dengan terjun ke lapangan, kemudian setiba di kantor langsung menginput ke sistem. Namun kalau yang bertugas itu LA atau lawan admin atau admin kredit, maka bahan-bahan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh AO ini diserahkan ke LA. Nah, kemudian LA ini menjalankan tugasnya untuk menginput data tersebut ke sistem. Nah, dalam menginput data ke sistem, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya, 1. Sebelum data diinput, AO atau LA ini melakukan penyusunan dan memverifikasi kembali seluruh data calon nasabah yang ada. Nah, penyusunan ini dilakukan berdasarkan urutan yang tercantum pada dokumen checklist. Yang kedua, jika telah lengkap dan sesuai, maka masing-masing seluruh kopi dokumen calon nasabah ini akan dibubuhkan cap stempel atau kopi sesuai asli dengan paraf AO yang bersangkutan. Yang ketiga, dokumen checklist dilengkapi dengan tanda checklist pada kolom yang ada di dokumen checklist oleh AO. Kemudian, akan diserahkan seluruh dokumen yang ada pada proposal atau map aplikasi pembiayaan kepada LA. Nah, setelah proses input data selesai ini tuh, proses selanjutnya adalah review kelengkapan data, di mana review kelengkapan data ini ditangani oleh tim financing yang terdapat di kantor cabang pembantu, kantor cabang utama, area, region, dan kantor pusat. Tim financing yang pertama menangani adalah financing officer atau VO, yang merupakan reviewer yang ada di cabang pembantu atau cabang utama. Tugas VO ini mereview dan memverifikasi setiap permohonan pembiayaan yang masuk atau yang telah diinput ke sistem. Dokumen-dokumen yang diinput ke sistem ini adalah hal-hal yang akan direview oleh VO. Nah, apa aja sih dokumen yang akan diinput ke sistem dan atau hal yang akan direview oleh VO ini? Nah, hal-hal yang direview oleh VO ini antara lain yang pertama yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kecocokan dokumen, lalu pemeriksaan akurasi data pada formulir pembiayaan, pemeriksaan data identitas seperti KTP, status perkawinan, kartu keluarga, akte nikah, ataupun akte perceraian. Selanjutnya ada pemeriksaan catatan keuangan. Selanjutnya, pemeriksaan dokumen pendukung, misalnya surat izin usaha atau SIUP, TDP atau tanda daftar perusahaan, bukti pembayaran PBB, NPWP, dan lain-lain. Selanjutnya pemeriksaan surat-surat dan penilaian jaminan, dan yang terakhir penilaian kelayakan usaha nasabah. Nah, pemeriksaan dan penilaian dokumen-dokumen ini tuh harus dilakukan oleh seorang financing secara objektif. Nah, objektivitas hasil pemeriksaan dan penilaian ini mengharuskan tim financing atau VIO untuk terjun ke lapangan atau on the spot. Meskipun AO ini telah melakukan kunjungan langsung ke calon nasabah, tim financing tetap juga diharuskan untuk melakukan kunjungan langsung ke calon nasabah. Kunjungan langsung yang dilakukan oleh financing ini dilakukan untuk memastikan tempat tinggal, tempat usaha, jaminan, dan lain-lain. Nah, hasil kunjungan langsung tim financing ini akan menjadi bahan penilai kelayakan calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan. Kelayakan ini dapat dilihat dari kecocokan data-data calon nasabah dengan realita yang terjadi di lapangan. Data-data yang tidak lengkap, dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya, jenis usaha yang mengandung risiko tinggi, laporan keuangan yang tidak rasional, jaminan yang kurang marketable, dan karakter calon nasabah yang sering bermasalah tentu akan menjadi nilai pengurang dalam approval pembiayaan. Nah, makanya dalam penilaian kelayakan terhadap calon nasabah ini, tim financing akan bekerja sesuai ketentuan pemberian pembiayaan dan hanya calon nasabah yang memenuhi persyaratan bank sajalah yang akan disetujui permohonan pembiayaannya.
Selanjutnya ada analisa pembiayaan. Nah, analisa pembiayaan ini tuh merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyaluran pembiayaan. Nah, analisa pembiayaan ini membuat kita untuk memastikan apakah bermutu atau tidaknya pembiayaan yang disalurkan ini sangat tergantung dari sejauh mana analisa pembiayaan ini kita lakukan. Analisa pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan aman, yang artinya pembiayaan ini tuh harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pembiayaan juga harus terarah, di mana artinya pembiayaan yang disalurkan ini akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika akad. Untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, dan ketepatan penggunaan dana yang disalurkan, petugas bank syariah ini perlu mempersiapkan pembiayaan dengan matang. Persiapan pembiayaan ini tuh dimulai dari pemetaan calon nasabah potensial, pengumpulan informasi dan data sebagai bahan analisis, sampai penyiapan tenaga SDM yang akan melakukan analisis. Pemetaan calon nasabah ini tuh diperlukan untuk meminimalisir terjadinya ketidaktahuan petugas bank terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Sementara informasi dan data merupakan bahan yang akan menjadi analisis. Agar analisis ini tuh um, agar analisis terhadap informasi dan data mendekati kebenaran, maka data-data yang dihimpun dan dikumpulkan ini harus dipastikan dengan akurat, mutakhir, dan dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan kunjungan langsung sebagai bentuk investigasi ke lokasi usaha dan tempat tinggal calon nasabah. Selain itu, SDM Bank Syariah ini menjadi bagian terpenting dalam proses analisa pembiayaan. Peran SDM Bank Syariah sangat menentukan dalam melahirkan pembiayaan yang berkualitas. Untuk itu, SDM yang memiliki job sebagai tim analis dan pemutus pembiayaan seperti AO, financing, branch manager, dan petugas kantor dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan, baik teknis maupun operasional dalam pembiayaan. Petugas bank syariah mesti sudah terbiasa dengan berbagai data yang lazim digunakan untuk menganalisis, mengetahui teknik analisis, memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, dan teknis, serta memiliki wawasan yang luas dalam prinsip-prinsip pembiayaan. Pengetahuan yang luas dalam prinsip-prinsip pembiayaan ini tuh merupakan media bagi pihak bank syariah dalam mencapai perasaan yakin akan pengembalian pembiayaan yang akan diberikannya ini. Nah, keyakinan ini tuh tentu didasari pada penilaian langsung ke lapangan dan kemudian melakukan analisa terhadap data lapangan tersebut. Nah, penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank syariah ini dapat dilakukan dengan berbagai prinsip dan metode pembiayaan. Nah, prinsip dan metode dalam analisa pembiayaan yang diterapkan pada masing-masing bank ini berbeda satu sama lain. Tapi secara umum, penerapan prinsip pembiayaan sama-sama mengandung prinsip 1S, 5C, 7P, dan 3R. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang prinsip 1S. 1S ini tuh merupakan analisis berdasarkan prinsip syariah, di mana artinya perusahaan atau perseorangan ini yang akan mengajukan pembiayaan, yang pertama kali dianalisis ini adalah apakah pekerjaan atau usaha yang akan dibiayainya ini tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Di mana jika usaha yang dibiayai ini bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut, maka pembiayaan ini tidak bisa dilakukan. Misalnya nih, nasabah mengajukan pembiayaan untuk keperluan pengembangan usaha yang ada unsur borornya, penipuan, judi, bahkan riba ataupun lain-lainnya. Nah, maka secara otomatis proses pembiayaannya itu harus dibatalkan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu prinsip 5C. Nah, C yang pertama nih, ada karakter. Nah, karakter ini itu merupakan penilaian terhadap watak ataupun sifat calon nasabah, baik dalam kehidupan keseharian maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian watak ini ditujukan untuk menilai sejauh mana kejujuran, itikat baik, dan tanggung jawab nasabah yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya atau willingness to pay kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Penilaian karakter ini tuh akan menjadi penilai utama dalam analisa pembiayaan. Hal ini dikarenakan meskipun nasabah sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembiayaannya, tetapi jika karakternya yang bermasalah, tentu akan mendatangkan masalah bagi bank di kemudian hari. Nah, penilaian karakter yang lazim digunakan bank ini ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu melakukan penilaian lewat BI checking melalui sistem informasi debitur atau SID pada Bank Indonesia.
SID pada BI checking ini tuh memuat informasi nasabah terkait informasi mengenai bank, pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait fasilitas pembiayaan. Yang kedua ada trade checking, yaitu penilaian reputasi calon nasabah di lingkungan mitra bisnisnya. Yang ketiga, penilaian terhadap riwayat hidup calon nasabah. Riwayat hidup ini bisa didapat dengan melakukan wawancara dengan kolega, partner bisnis, maupun kompetitor calon nasabah tersebut. Dan yang terakhir, penilaian terhadap kebiasaan calon nasabah. Di mana kebiasaan ini tuh, apakah calon nasabah ini tuh hidup dengan hedonis, berfoya-foya, atau suka minum mabuk, atau suka berjudi, dan lain-lainnya. Next. Nah, C yang kedua yaitu capacity, di mana capacity ini adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Nah, kegunaan dari penilaian capacity ini untuk mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang dijalankannya. Hal ini tuh diperlukan agar bank ini merasa yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan itu memang layak untuk dibiayai dan nasabah ini mampu membayar sesuai dengan kesepakatan. Untuk mengetahui kapasiti calon nasabah, maka bank ini harus menganalisa hal-hal berikut. Yang pertama itu angka-angka hasil produksi, angka-angka penjualan dan pembelian, laporan laba rugi, serta data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca. Nah, pada penyaluran pembiayaan yang tergolong mikro ini, biasanya penerapan analisa pembiayaan untuk menilai kapasiti bisa dilakukan dengan hitung-hitungan berikut. Yang pertama ada penghitungan kebutuhan modal kerja, yang ditujukan untuk pembiayaan dengan tujuan pembelian barang modal kerja. Perhitungan itu nggak berlaku ya untuk pembiayaan investasi. Perhitungan kebutuhan modal kerja ini sangat erat kaitannya dengan jumlah persediaan atau inventory dan omset penjualan. Nah, dengan rumus modal kerja sama dengan AR ditambah inventory dikurangi AP dengan maksimal besaran pembiayaan yang akan diberikan adalah 90% dari besaran modal kerja. Yang kedua, ada perhitungan untuk kebutuhan investasi. Nah, nilai pembiayaan kebutuhan investasi ini wajib merujuk pada price list atau surat penawaran barang dari penjualan, di mana maksimal pembiayaan yang diberikan ini adalah 90% dari nilai barang. C yang ketiga, yaitu kapital. Nah, di mana kapital ini adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin tinggi modal sendiri yang terdapat dalam perusahaan itu, maka akan semakin terlihat kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Hal ini tentu akan menambah keyakinan pihak bank terhadap calon nasabah yang bersangkutan. Nah, penilaian terhadap modal calon nasabah ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa neraca keuangan 2 tahun terakhir, melakukan analisis rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitasnya, dan untuk pembiayaan konsumtif, kapital bisa dilihat dari uang muka atau DP yang sanggup dibayar oleh calon nasabah. Yang ketiga ada kolateral. Nah, kolateral ini adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan atau agunan atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Jaminan itu dimaksudkan sebagai mitigasi dari kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar. Tidak semua barang atau benda bisa dijadikan jaminan. Diperlukan analisa terhadap jaminan tersebut. Analisa jaminan merupakan proses penilaian kelayakan suatu jaminan yang diberikan calon nasabah secara wujud, legalitas, nilai jual, dan marketable. Nah, aspek-aspek yang akan dianalisa dari jaminan ini tuh antara lain menganalisa dari aspek hukum atau yuridis, menganalisa dari ekonomis jaminan, marketability, ascertainability of value, serta transferable. Nah, C yang kelima yaitu condition of economic, di mana ini tuh merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang akan mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat nanti itu akan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Nah, untuk contohnya, kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran, usaha sejenis, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh ini tuh akan mempengaruhi kondisi ekonomi calon nasabah. Untuk mengetahui gambaran condition of economic ini tuh perlu dilakukan penelitian terhadap yang pertama, kebijakan pemerintah atau regulasi dalam peraturan-peraturan yang akan atau maupun yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah kondisi makro dan mikroekonomi. Yang ketiga ada situasi politik, keamanan, dan perekonomian dunia. Dan yang terakhir,
keadaan pemasaran yang berlaku secara global, dan dampaknya terhadap usaha dan calon nasabah. Next, prinsip 7P. Nah, P yang pertama ini tuh people atau personality, di mana penilaian kepribadian ini tuh hampir sama dengan penilaian karakter. Hanya saja kepribadian ini tuh lebih menekankan pada person atau orangnya. Nah, kepribadian itu juga dinilai dari kinerja atau performance, calon nasabah, dan juga mitra usahanya, seperti customer, supplier, institusi, ataupun para pihak yang terkait sebagai backup bisnis calon debitur. Yang kedua ini ada purpose atau tujuan, di mana penilaian atas maksud dan tujuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dan pembiayaan yang disalurkan ini benar-benar menimbulkan manfaat bagi debitur sendiri atau pemohon, masyarakat, dan bank atau kreditur. Selanjutnya ada payment atau pembayaran, di mana penilaian terhadap sumber-sumber pengembalian pembiayaan atau source of repayment agar penyelesaian pembiayaan ini tuh sesuai dengan kesepakatan dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Sumber pengembalian pembiayaan ini tuh dapat terdiri dari primer dan sekunder. Yang keempat ada protection atau perlindungan, di mana penilaian atas alternatif penyelesaian pembiayaan apabila nasabah gagal atau one prestasi dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Bank itu harus menguasai agunan, baik fixed asset maupun non-fixed asset, disertai dengan perikatan yuridis yang sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima ada prospektif atau prospek usaha, di mana yaitu melakukan penilaian atas kondisi usaha calon nasabah pada masa mendatang atau future performance, baik dari aspek finansial maupun teknis. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan antara cash flow dari usaha yang akan dibiayai dengan risiko yang dihadapi atas kredit yang diberikan. Yang keenam, ada party atau kelompok usaha, di mana mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal, kebutuhan, skala usaha, legalitas, dan lain-lain. Nah, klasifikasi ini tuh akan memberikan kemudahan pada penanganan nasabah. Parti ini dimaksudkan untuk membedakan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan juga pengusaha bermodal kuat. Pembedaan ini tuh bisa dilakukan dalam segi harga atau pricing, biaya, maupun persyaratannya. Dan yang terakhir ada profitability atau kemampuan menghasilkan keuntungan, di mana di sini kita akan menganalisa kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba atau profit. Hal yang perlu kita perhatikan ini tuh adalah seberapa besar pengaruh tambahan pembiayaan yang kita berikan ini terhadap peningkatan profitabilitas calon usaha nasabah tersebut. Yang terakhir ada prinsip 3R. Yang pertama ini yaitu tingkat pengembalian usaha atau return. Nah, prinsip ini tuh berkaitan dengan kemampuan untuk mendatangkan keberhasilan dari kredit yang diberikan oleh partner usaha. Yang kedua, kemampuan untuk membayar kembali atau repayment, di mana prinsipnya itu berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan fasilitas pembiayaan. Dan yang terakhir adalah kemampuan menanggung risiko atau risk bearing ability, yaitu konsep 3R memberi penekanan terhadap aspek finansial dari analisis kredit. Prinsip ini itu berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menanggung risiko ketidakmampuan untuk mengembalikan kredit. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.